Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Nursandi Turyanto dari kelas MJ4F, mata kuliah Peradaban Islam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah Daulah Fatimiyah di Mesir, yakni yang diajar oleh dosen pengajar Dr. Haji Bijo Santoso. Pertama, pembahasan materi. Pembahasan materi di sini saya akan membahaskan beberapa poin, yakni pertama latar belakangnya, kemudian pembentukan pemerintahan, ketiga masa pertumbuhan pemerintahan, 4 masa kejayaan pemerintahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, 5 kemajuan ekonomi, dan 6 masa kemunduran. Langsung saja, pertama latar belakang. Pada latar belakang ini, Islam masuk Mesir pada pemerintahan Umar bin Khattab setelah berhasil menduduki daerah Mesir. Amr bin Ibn Ash diangkat menjadi gubernurnya dan menjadikan sah sebagai ibu kotanya. Selanjutnya, pemerintah Mesir dipegang oleh beberapa dinasti Islam, termasuk Daulah Fatimiyah yang berkuasa di tahun 1910 hingga 1171. Daulah Fatimiyah merupakan satu-satunya dinasti Syiah yang mampu berdiri dan berdaulat di Afrika Utara dan memiliki pengaruh yang luas di kawasan tersebut. Mereka dikenal sebagai penguasa yang mencintai seni dan ilmu pengetahuan, serta memperkenalkan banyak inovasi pada bidang arsitektur, matematika, dan astronomi. Pada masa pemerintahan Fatimiyah di Mesir, perkembangan menjadi pusat perdagangan luas di Laut Tengah dan Samudra Hindia, yang menentukan jalannya ekonomi Mesir selama abad pertengahan akhir. Kedua, pembentukan wilayah. Dinasti Fatimiyah. Pertama, berdirinya dinasti Fatimiyah pada akhir abad ke-9 di wilayah Yaman, Suriah, Afrika Utara, dan Mesir oleh kelompok Ismailiyah sekte Syiah yang dengan pemerintahan Daulah Abbasiyah. Pemimpin mereka, Said bin Hussein, muncul di Tusinia pada tahun 909 dan menyatakan dirinya sebagai khalifah dengan gelar Hujjat Allah Al-Mahdi Billah. Berdirinya dinasti Fatimiyah disebabkan oleh konflik yang terjadi pada Daulah Abbasiyah dan orang-orang Syiah, ditambah lagi dengan konstelasi yang sedang terjadi di Bani Abbasiyah. 2. Khalifah pertama Daulah Fatimiyah. Khalifah pertama Daulah Fatimiyah, Ubaidillah Al-Mahdi, memerintah selama kurang lebih 25 tahun, yakni pada tahun 904 sampai 934 Masehi. Pada masa pemerintahnya, Al-Mahdi telah melakukan perluasan wilayah ke seluruh Afrika, meliputi Maroko, Mesir, Malta, Alexandria, Sardinia, Korsika, dan balik. Khalifah Al-Mahdi juga mendirikan kota baru di pantai Tunisia pada tahun ke-904 Masehi yang diberi nama kota Mahdiyah sebagai ibu kota pemerintahan. Daulah Fatimiyah berkuasa kurang lebih sekitar 262 tahun, yakni 909 hingga 1171 Masehi, diperintah oleh 12 orang khalifah. Selama masa pemerintahan mereka sangat mencintai seni dan ilmu pengetahuan, serta membangun gedung-gedung megah dan memperkenalkan banyak inovasi pada bidang arsitektur, matematika, dan astronomi. Daulah Abbasiyah dan sekte Syiah berkonflik, di mana Syiah selalu dikejar oleh Daulah Abbasiyah. Dinasti Fatimiyah muncul dan berhasil menaklukkan dinasti Ikhlisiyah pada tahun 972 Masehi, lalu mendirikan pusat kota di Kairo. Khairah pertama Daulah Fatimiyah adalah Ubaidillah Al-Mahdi yang memerintah selama 25 tahun dan melakukan perluasan wilayah ke seluruh Afrika. Pada tahun 904 Masehi, Khalifah Al-Mahdi juga mendirikan kota Mahdiyah di pantai Tunisia sebagai ibu kota pemerintahan. Daulah ini berkuasa selama sekitar 262 tahun dan diperintah oleh 12 orang khalifah. Ketiga, masa pertumbuhan pemerintahan. Masa pertumbuhan pemerintahan Daulah Fatimiyah dan konflik politik Daulah Abbasiyah terjadi selama 20 tahun pertama dari berdirinya Daulah Fatimiyah. Daulah Fatimiyah ingin memindahkan ibu kotanya ke Mesir untuk mempermudah pengaruh ke timur dan barat, sementara Daulah Abbasiyah ingin mempertahankan Mesir.
Pasukan Daulah Fatimiyah mencoba menaklukkan kota Iskandariyah beberapa kali, tetapi selalu dihadang oleh pasukan Daulah Abbasiyah. Faktor ketidakberhasilan penaklukan tersebut adalah karena kurangnya perhatian kepada situasi keamanan di dalam negeri. Selanjutnya, masa kejayaan Khalifah Al-Mu'izz Lidinillah. Khalifah Al-Mu'izz Lidinillah merupakan khalifah keempat dari Daulah Fatimiyah yang memerintah pada abad ke-10. Berikut adalah 3 poin penjelasan tentang kemajuan yang terjadi pada masa pemerintahannya, yakni pertama, perluasan wilayah kekuasaan. Al-Mu'izz Lidinillah berhasil memperluas wilayah kekuasaan Daulah Fatimiyah dengan menaklukkan wilayah-wilayah di Mesir, Palestina, dan Suriah. Kemenangan dalam perang-perang tersebut memberikan kekuatan dan stabilitas bagi Daulah Fatimiyah, serta meningkatkan pengaruh politik dan kekuatan militernya. Pembangunan ibu kota baru. Al-Mu'izz Lidinillah membangun ibu kota baru untuk Daulah Fatimiyah yang diberi nama Kota Al-Qairah atau sekarang dikenal dengan nama Kairo. Ia mengangkat arsitek terbaik dari seluruh dunia untuk membangun kota tersebut, sehingga Al-Qairah menjadi pusat kebudayaan dan keagamaan. Hal ini juga menjadi tonggak penting dalam perkembangan arsitektur Islam di dunia. Ketiga, pengembangan perdagangan. Al-Mu'izz Lidinillah mendorong pengembangan perdagangan dalam negara-negara di sekitar Daulah Fatimiyah, terutama dengan negara-negara Mediterania. Hal ini membuat ekonomi Daulah Fatimiyah semakin berkembang pesat. Al-Mu'izz Lidinillah mendukung perkembangan kerajinan perusahaan dan pasar untuk meningkatkan ekonomi dan kemakmuran Daulah Fatimiyah. Ya. Selanjutnya, Khalifah Al-Aziz Billah. Khalifah Al-Aziz Billah adalah penguasa Daulah Fatimiyah yang berkuasa pada masa lalu. Selama pemerintahannya, ia berhasil mencapai kemajuan signifikan dalam berbagai bidang, di antaranya pertama, perluasan wilayah kekuasaan. Al-Khalifah Aziz Billah berhasil memperluas wilayah kekuasaan Daulah Fatimiyah ke sebagian besar Mesir, wilayah Palestina, Suriah, dan Hafiz. Dengan memperluas wilayah kekuasaan, ia berhasil memperkuat kedudukan Daulah Fatimiyah dengan sebagian kekuatan besar di dunia Islam pada saat itu. Kedua, pembangunan infrastruktur. Khalifah Al-Aziz Billah membangun banyak jalan raya, jembatan, bendungan, dan kanal-kanal irigasi untuk meningkatkan transportasi, pertanian, dan pengairan di seluruh wilayah Daulah Fatimiyah. Ia juga membangun pelabuhan besar di Pelabuhan Alexandria untuk meningkatkan perdagangan dan ekonomi. Dengan memperbaiki infrastruktur, ia berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat ekonomi Daulah Fatimiyah. Ketiga, pengembangan perdagangan. Khalifah Al-Aziz Billah melanjutkan kebijakan perkembangan perdagangan yang telah ditetapkan oleh Khalifah Al-Mu'izz Lidinillah. Ia membangun banyak pasar dan sentra perdagangan di seluruh wilayah kekuasaannya, serta mengadakan dagang dengan banyak negara, termasuk Kekaisaran Bizantium dan Kekhalifahan. Dengan mengembangkan Kekhalifahan Abbasiyah. Dengan mengembangkan perdagangan, ia berhasil meningkatkan pendapatan negara, memperkuat posisi Daulah Fatimiyah sebagai pusat perdagangan di dunia Islam. Selanjutnya, kelima, kemajuan ekonomi. Daulah Fatimiyah menggali sumber pemasukan ekonomi negara dari berbagai macam bidang, termasuk pajak, al-jawali atau jizyah, dan al-makus. Mesir mendapat sumber pemasukan dari pajak hasil pertanian dan bidang ternak, serta bea cukai pada barang impor dan industri dalam negeri. Dengan 3 macam pemasukan keuangan kas negara, Daulah Fatimiyah telah memiliki keuangan yang melimpah ruah tersimpan di Baitul Mal. Kemajuan ilmu pengetahuan dapat tercapai karena didukung oleh kemajuan ekonomi, dan Mesir sebagai negara kaya akan sumber daya alam memberikan kontribusi besar dalam kemajuan tersebut. Keenam, masa kemunduran. Kekhalifahan Fatimiyah memimpin pada periode antara abad ke-11 hingga awal abad ke-12 Masehi. Namun, selama masa kekuasaannya terjadi ketidakstabilan politik dan kekacauan dalam pemerintahannya. Hal ini berdampak pada konflik internal, peperangan, dan serangan dari kekuatan asing yang menurunkan pengaruh dan kekuasaan Fatimiyah.
kesulitan ekonomi dan kurangnya dukungan masyarakat turut memperburuk situasi dalam masa kemunduran kekhalifahan. Meskipun demikian, masa kemunduran ini juga diiringi dengan perubahan dan reformasi di bidang pemerintahan, hukum, dan budaya yang memberikan pengaruh dalam pengembangan Islam di masa depan. Kebijakan yang diambil pada masa kekuasaannya di Mesir, Khalifah Daulah Fatimiyah memaksa dan menyebarkan paham Syiah Ismailiyah kepada seluruh penduduk dengan mewajibkan pegawai pemerintah memeluk paham tersebut dan mengeluarkan keputusan hukum yang sesuai dengan undang-undang Syiah Ismailiyah. Khalifah Daulah Fatimiyah juga melakukan propagandasi Syiah Ismailiyah kepada penduduk, bahkan mencaci dan mencela 3 khalifah pertama dalam Islam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Selanjutnya, kemarahan dari rakyat Sunni dan kehancuran Daulah Fatimiyah. Khalifah Daulah Fatimiyah memaksa penduduk untuk memeluk paham Syiah Ismailiyah dengan memerintahkan pegawai dan hakim untuk melakukannya juga. Khalifah Al-Hakim bi Amrillah bahkan memerintahkan untuk menggambar celaan terhadap para sahabat di dinding masjid, pasar, dan jalan-jalan yang memicu kemarahan rakyat Sunni. Konflik Sunni Syiah dapat diselesaikan setelah Khalifah Al-Hakim memerintahkan untuk menghapus semua celaan terhadap 3 khalifah pertama. Namun, tindakan Al-Hakim menimbulkan kebencian di kalangan rakyat dan menjadi penyebab kehancuran Daulah Fatimiyah setelah khalifah terakhir di Al-Adid. Selain itu, perang antara Gubernur Iskandariyah dan Menteri Najamuddin Ibnu Muisal memperburuk keadaan dalam Daulah Fatimiyah. Perang salib juga mempercepat kehancuran dinasti Fatimiyah, dan Khalifah Fatimiyah meminta bantuan dari Nuruddin Zaki untuk melawan orang salib. Setelah perjanjian antara pasukan Asaduddin dengan pasukan salib dibatalkan, Nuruddin mengirim tentara dalam jumlah besar dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Akhirnya, pasukan Salahuddin berhasil mengalahkan pasukan salib, dan dia diangkat menjadi menteri besar di Mesir. Akhir kekuasaan Daulah Fatimiyah. Pada tahun 567 Hijriah atau 1171 Masehi, Nuruddin Zaki meminta bantuan Salahuddin Al-Ayyubi untuk mengakhiri kekuasaan Daulah Fatimiyah di Mesir. Setelah berhasil mengusir pasukan salib dari Mesir, Salahuddin Al-Ayyubi didukung oleh Daulah Abbasiyah untuk memimpin Daulah Abbasiyah di Mesir dan mengakhiri kekuasaan Daulah Fatimiyah. Daulah Ayyubiyah di bawah kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi sangat berjasa dalam memerintahkan Mesir dari serangan pasukan salib. Selain itu, mereka berhasil menjaga Universitas Al-Azhar agar tetap terpelihara dan menjadi aset peradaban Islam yang berharga hingga kini. Berikut merupakan daftar dari para khalifah Daulah Fatimiyah di Mesir. Di antara ada Ubaidillah Al-Mahdi, Al-Qaim, Al-Mansur, Al-Mu'izzuddin, Al-Aziz Billah, Al-Hakim bi Amrillah, Al-Zafir, Al-Mustansir, Al-Musta'li, Al-Amir, Al-Hafiz, Al-Zafir, Al-Faiz, dan Al-Adid. Sekian dan terima kasih presentasi dari materi yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan maupun kelebihan, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.